Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai plot. Nah, dalam membuat data di plot, kita tidak lupa membuat clear. Kita membuat clear dan CLC sebagai pendahuluan, yang dimana clear ini berfungsi untuk membantu kita dalam menghapus variabel yang terdapat pada workspace, dan CLC untuk membantu kita dalam menghapus variabel-variabel yang terdapat pada common window. Nah, selanjutnya untuk mempelajari plot, kita misalkan nih, X sama dengan 2 sampai 6. Nah, ketika kita run, di common window akan muncul bahwasanya 2 sampai 6 ini dinamakan sebagai range. Nah, dia akan muncul nih di common window, 2 sampai 6 itu berkisar dari berapa saja, yaitu dari 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, kemudian ada fungsi lain lagi nih sebenarnya teman-teman, itu kita namakan sebagai linspace. Nah, jadi misalkan nih linspace 1, 2, 5. Nah, kalau kita enter, akan memunculkan ataupun membuat 5 di antara bilangan 1 dan 2. Jadi, di antara bilangan 1 dan 2 ini terdapat 5, yaitu 1, 1,25, 1,5, 1,75, dan terakhir adalah 2. Nah, selanjutnya kita kembali lagi untuk membuat data di dalam plot. Nah, misalkan nih, yang X-nya ini kita ganti menjadi 0 sampai 2. Misalkan X sama dengan 0 sampai 2 dikali Pi. Nah, jadi Pi-nya itu sebenarnya apa? Kita coba ya, Pi itu sama dengan atau bernilai 3,14. Nah, jadi misalkan nih kita buat X sama dengan, di sini kita buat linspace 0, 2 dikali Pi, dan 100 titik. Jadi titiknya ada 100. Nah, ini ketika kita run, maka akan memunculkan titiknya itu sampai dengan 100. Nah, jadi ketika kita buat X sama dengan linspace 0, 2 Pi, kemudian titiknya 100, itu akan berjumlah sampai dengan 100. Nah, kemudian kita buat misalkan nih, Y sama dengan sin X. Kemudian kita run. Nah, jadi nilainya akan seperti ini, ada minusnya, karena di sini udah masuk variabel Y sama dengan sin X. Nah, sekarang kita bisa membuat plot, gimana kita membuat plot XY. Kita membuat plot XY. Ini adalah untuk satu buah plot. Jadi X, Y ini merupakan satu buah plot, dan ini dinamakan dengan plot sinusoidal. Nah, kemudian ketika ini kita run, nah, jadi untuk plot X, Y,
yang dimana tadi di sini kita membuat X sama dengan linspace 0 sampai 2 dikali pi dengan titiknya 100, kemudian Y sama dengan sin X. Nah, gambar ataupun figurnya dari plot tersebut yaitu seperti ini teman-teman. Jadi inilah dikatakan sebuah plot yang dinamakan dengan sinusoidal. Nah, jadi gimana untuk membuat banyak plot? Nah, maka X linspace kita membuat misalnya nih, ini jadi Y1. Y1 sama dengan sin X. Kemudian Y2 sama dengan cos X. Kemudian ini kita namakan sebagai, kita beri display dulu, bahwasanya tadi ini merupakan ini dinamakan sebagai plot single line. Kemudian bagaimana untuk membuat banyak plot? Maka kita akan membuat ataupun dinamakan sebagai plot multi-line. Kita beri nama plot multi-lines. Yang isinya sebenarnya hampir sama, teman-teman. Tadi ada X, Y1, kemudian ada X, Y2. Nah, ketika ini kita run, maka akan muncul bahwasanya untuk dua variabel ataupun dua buah plot di dalam satu gambar, maka akan muncul seperti ini, yaitu di mana tadi bahwasanya si XY1 merupakan sebuah pasang koordinat untuk sin X. Untuk Y1 sama dengan sin X. Kemudian untuk X, Y2 itu merupakan sebuah pasang koordinat lagi untuk cos X. Jadi dengan adanya plot multi-lines, kemudian ada dua variabel Y1 dan Y2, maka ada dua buah pasang koordinat. Nah, gimana kalau misalnya kita tambahi? Nah, tinggal kita buat. Nantinya di sini misalkan saya membuat Y3 sama dengan sin X plus 0,5. Nah, ini kalau misalkan kita buat, berarti kita tambahi di sini untuk plot multi-lines-nya sesuai dengan variabel yang kita miliki. Jadi di sini ada X, Y3. Nah, ini kalau misalnya fungsi dari 0,5 itu ketika kita ingin membuat sebuah garis dalam sebuah plot dan kita ingin menggeser garis tersebut ke kanan. Jadi kita tambahi 0,5. Nah, kemudian kita run. Nah, jadi seperti ini teman-teman gambarnya. Bahwasanya tadi ini sudah mengalami pergeseran sebesar 0,5 ke kanan
Dan tadi sudah ada 3 buah variabel, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Oke, kita kembali pada editor. Nah, jadi kita bisa membuat plot multi-lines, yaitu yang dimana tadi X, Y1, X, Y2, dan X, Y3. Nah, untuk melihat gambarnya, kita bisa membuat misalkan plot single line, itu kita buat setelahnya adalah figur 1. Figur 1. Dan plot multi lines kita buat figur 2. Kemudian kita run. Nah, maka akan muncul 2 buah grafik, teman-teman. Yang pertama ini, yaitu tadi untuk plot single line-nya. Kemudian yang kedua untuk plot multi lines, di mana di sini terdapat 3 buah variabel, yaitu X, Y1, X, Y2, dan X, Y3. Untuk figur yang pertama, hanya terdapat sepasang koordinat, yaitu X dan Y1. Kemudian, kita akan merubah warna daripada garis yang terdapat pada plot ini, yaitu kita misalkan plot multi lines ini kita beri nama, misalkan saya copy terlebih dahulu. Ini kita beri display plot multi lines dengan custom warna. Ini kita ganti jadi gambar ketiga atau figur 3. Kemudian ini kita bisa membuat sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya ingin membuat berwarna merah. Kemudian untuk sepasang koordinat selanjutnya saya ingin membuat blue atau berwarna biru. Selanjutnya saya ingin membuat berwarna green atau hijau. Nah, kemudian kita run. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi yang semulanya ada berwarna merah, orange, dan biru, setelah kita beri custom warna, maka akan muncul bahwasanya untuk XY3 berwarna hijau, untuk XY2 berwarna biru, dan untuk XY1 berwarna merah, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita akan mempelajari mengenai warna dan tipe garis. Nah, misalkan nih, kita copy terlebih dahulu. Kemudian ini kita beri display plot multi lines, warna, dan tipe garis. Misalkan kita membuat untuk XY1 berwarna merah, kita beri tipe garis yang seperti ini. Kemudian untuk XY2 kita beri tipe garis pada garis yang berwarna birunya. Kemudian untuk yang terakhir, tipe garis yang berwarna hijau, kita beri seperti ini. Kemudian kita run, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi untuk sepasang koordinat yang pertama, X, Y1 yang berwarna merah, dia merupakan garis dengan ada pemisah dari garis-garis tersebut atau garis titik-titik. Kemudian untuk sepasang koordinat selanjutnya, XY2 yang berwarna biru, ada garis titik, garis titik. Nah, untuk yang terakhir, sepasang koordinat XY3 memiliki berwarna hijau dengan tipe garisnya itu ialah titik-titik-titik. Oke, selanjutnya kita akan membuat nama atau mengasih nama pada figur tersebut. Nah, misalkan kita membuat title
plot sin X. Kemudian kita run. Nah, jadi di sini akan muncul bahwasanya title atau judul untuk figur 4 ini ialah plot sin X. Kemudian untuk bagaimana penamaan dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y yang terdapat di sini, maka kita juga bisa membuatnya. Misalkan X label, kita beri nama sudut atau radian. Kemudian untuk Y label, kita memberi namanya magnituda. Kemudian kita run. Nah, jadi akan muncul bahwasanya tadi title-nya plot sin X, kemudian X label sudut ataupun radian, dan Y label dinamakan sebagai magnituda. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai axis. Nah, jadi misalkan kita tambahi axis setelah plot pada figur 4, axis 0, 2 dikali pi. Kemudian kita buat batas bawah min 2, batas atas 2. Kemudian kita run. Nah, jadi akan muncul bahwasanya untuk figur keempat ini dimulai dari batas bawah min 2 dan batas atas 2. Nah, bagaimana jikalau kita menggantinya batas bawah min 1 dan batas atas sama dengan 1. Kemudian kita run. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi batas bawahnya minus 1, kemudian batas 1. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai plot. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.